Di awal cerita, kita akan melihat sebuah kerusuhan yang terjadi di negara Nigeria, di mana terjadi banyak kekacauan dan korban berjatuhan. Kerusuhan ini terjadi karena perselisihan antara etnis Fulani di utara dan etnis suku Iboh di selatan. Etnis Fulani yang menang, melakukan pemberontakan kepada presiden yang merupakan masyarakat suku Iboh. Dalam sebuah berita, dikatakan bahwa seluruh keluarga presiden telah dibunuh oleh para pemberontak. Hal itu membuat pemerintah Amerika mulai melakukan evakuasi rakyatnya yang ada di negara tersebut. Di sebuah kapal induk milik Amerika, sebuah tim berjumlah 8 orang yang dipimpin oleh Letnan A.K. Walters datang dan mendapatkan sebuah misi. Mereka ditugaskan untuk menjemput seorang warga Amerika bernama Dr. Lena Kendricks. Dan untuk misi kedua, mereka ditugaskan menjemput 2 orang biarawan dan seorang pastor. Itu pun jika mereka ingin ikut. Misi pun dimulai, Walters dan timnya berada di sebuah pesawat memasuki daerah Nigeria dan mereka melakukan terjun payung. Setelah terjun dari pesawat dan memasuki wilayah Nigeria, Walters dan timnya berhasil menemukan Dr. Lena, yang sedang melakukan operasi darurat di sebuah gereja. Walters mengatakan kepadanya untuk segera berkemas, karena dirinya akan segera dievakuasi. Walters menjelaskan kalau pasukan pemberontak sedang menuju ke tempat ini, dan mereka harus berjalan sejauh 12 mil untuk dapat menaiki helikopter yang menjemput. Namun Dr. Lena menolak karena harus meninggalkan para korban yang membutuhkan perawatan. Walter sempat menolak untuk membawa para korban, akan tetapi Dr. Lena tetap bersikeras untuk mengajak para korban, dengan cara melewati perbatasan Nigeria Kamerun yang berjarak sekitar 40 mil. Walters pun menghubungi atasannya di markas. Setelah menghubungi atasan, Walter pun akhirnya mengizinkan para korban untuk ikut. Dr. Lena bertanya apakah ada helikopter untuk para pasiennya, tetapi Walter hanya menjawab akan membawa para korban yang bisa berjalan saja. Sempat terjadi perdebatan antara Walters dan timnya, namun Walter meyakinkan timnya untuk tetap mengikuti misi. Setelah bersiap, Dr. Lena dan seorang biarawati berpamitan kepada pendeta dan biarawati satunya. Mereka pun saling berpamitan, namun biarawati muda berlari dan berkata ingin tetap tinggal untuk membantu para korban. Tidak semua korban ikut karena beberapa dari mereka tidak dapat berjalan untuk evakuasi, sehingga ada beberapa orang harus tinggal. Mereka pun akhirnya berangkat melewati hutan belantara untuk menuju tempat evakuasi. Karena melewati hutan dengan medan yang sulit, dan ditambah harus membantu para pengungsi untuk berjalan melewati hutan. Membuat mereka berjalan sangat lambat dari perkiraan. Mereka berjalan melewati hutan sepanjang hari, dan Dr. Lena meminta kepada Walters untuk memberikan waktu kepada para korban untuk beristirahat. Walter yang melihat para korban kelelahan akhirnya memberi waktu istirahat 30 menit. Mereka pun beristirahat untuk sejenak karena sudah kelelahan. Walters menyuruh tim untuk mulai membuat perimeter keamanan dan mengawasi sekitar. Para anggota mengamankan perimeter. Sedangkan Dr. Lena memberikan perawatan kepada para korban. Tiba-tiba muncul beberapa pemberontak melewati jalur mereka. Walters yang mendapat laporan, menarik Dr. Lena dan menyuruhnya untuk bersembunyi. Mereka pun bersembunyi, sedangkan para pemberontak melewati tempat itu tanpa curiga. Saat mengira sudah aman, Dr. Lena keluar dari persembunyian, tetapi ada pemberontak yang tertinggal. Walters dengan sigap langsung membungkam pemberontak itu. Mereka pun akhirnya bisa beristirahat. Dr. Lena berterima kasih kepada Walters karena sudah menyelamatkannya. Walters yang merasa keren, hanya menjawab kalau itu adalah tugasnya. Keesokan harinya, Walters dan pasukannya pun sampai di suatu tempat. 2 helikopter sedang menuju ke tempat itu. Walters yang menerima laporan menyuruh anggotanya memberi tanda asap untuk pendaratan helikopter. Helikopter pun mendarat di tempat yang ditandai. Walters dan timnya kemudian membawa Dr. Lena pergi ke helikopter. Para korban bingung kenapa hanya Dr. Lena yang di bawah naik ke helikopter. Ternyata selama ini Dr. Lena ditipu oleh Walters. Karena Walter sebenarnya tidak ingin membawa para korban, dan dia akhirnya berbohong kepada Dr. Lena. Mereka pun menaiki helikopter dan meninggalkan para korban di tengah hutan. Di dalam helikopter, Dr. Lena menangis, lalu helikopter mereka melewati gereja tempat para korban dirawat. Mereka melihat dari helikopter semua orang di sana meninggal. Dr. Lena pun berteriak histeris.
Melihat itu, Walters dan tim pun akhirnya membangkitkan sisi kemanusiaan mereka. Lalu Walters memberi perintah untuk kembali kepada para korban di hutan. Helikopter mendarat, dan Dr. Lena langsung berlari kemudian memeluk seorang pengungsi. Walters berkata helikopter hanya dapat menampung 12 orang, dan dia meminta untuk memasukkan orang tua, anak-anak, atau siapapun yang dapat menghambat mereka. Karena mereka akan melewati perbatasan Kamerun dan bertemu lagi di sana. Mendengar hal itu Dr. Lena berterima kasih kepada Walters dan memeluknya, saya sebenarnya juga mau tapi sudahlah. Walters yang merasa keren hanya berkata, cepatlah kita tidak punya banyak waktu. Mereka pun berpisah karena beberapa korban menaiki helikopter dan sebagian kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, atasan mereka menghubungi melalui radio. Atasannya bertanya kenapa helikopter itu bukan berisi tim dan Dr. Lena, tetapi malah para pengungsi. Walters pun meminta izin kepada atasannya untuk mengirimkan beberapa helikopter untuk mengangkut para pengungsi ke perbatasan Kamerun. Akan tetapi ditolak, karena helikopter membutuhkan banyak bahan bakar dari markas. Walters pun berkata, dia akan membawa mereka berjalan ke perbatasan Kamerun. Atasannya berjanji akan memberikan bantuan secepatnya, namun untuk saat ini Walters dan timnya sendirian. Para pemberontak sampai di tempat pendaratan helikopter dan menemukan bekas bom asap yang digunakan sebagai penanda. Mereka pun menyadari kalau para pengungsi menuju ke perbatasan Kamerun, dan mereka bermaksud untuk menyusulnya. Di dalam hutan, Walters dan para pengungsi beristirahat untuk makan. Namun para pengungsi hanya minum saja, melihat itu anggota timnya pun mengumpulkan ransum mereka dan memberikannya kepada para pengungsi. Setelah itu, Walters mendapat laporan dari anak buahnya, kalau mereka sedang diikuti. Para pemberontak berjarak hanya 10 km di belakang mereka. Walters dan timnya merasa aneh, kenapa para pemberontak mengejar mereka. Walters kemudian bertanya kepada Dr. Lena, namun dia juga tidak tahu alasan para pemberontak mengikuti mereka. Mereka pun bergegas untuk melanjutkan perjalanan di tengah hujan. Dan akhirnya mereka melewati sebuah desa. Mereka melihat beberapa pasukan pemberontak menindas dan membunuh warga desa itu. Walters dan tim pun bersiap untuk menyelamatkan mereka. Walters mulai masuk ke desa dan menyisir tempat itu sambil menumpas para pemberontak. Setelah selesai menumpas para pemberontak, mereka melihat keadaan desa itu, dan itu membuat mereka makin iba, dan ingin segera membawa para pengungsi ke perbatasan Kamerun. Mereka beristirahat lagi setelah seharian berjalan. Dr. Lena kemudian mendatangi Walters dan ingin mengobati lengannya yang terluka. Pengungsi lain memberikan sebungkus biji kola kepada salah satu anggota tim Walters, dia hendak berterima kasih karena sudah menolong mereka dan desa itu. Pagi pun tiba, Walters yang sedang beristirahat terbangun, dan menodongkan pistolnya. Tapi ternyata itu adalah anak buahnya yang ingin memberitahu Walters tentang pergerakan pasukan pemberontak yang mengejar mereka. Para pemberontak makin dekat. Awalnya mereka mengira para pemberontak akan membuat tenda dan mengejar di pagi hari. Ternyata mereka salah, para pemberontak mengejar mereka semalaman, dan kini jaraknya makin mendekat. Kini pasukan pemberontak hanya berjarak 1-2 jam dari tempat mereka. Walters yang menyadari ada yang aneh dengan para pemberontak pun mencurigai para pengungsi. Hal ini dikarenakan, para pemberontak bisa melacak mereka meskipun di malam hari. Walters akhirnya mendatangi Dr. Lena dan dia bertanya, siapa saja pengungsi yang datang terakhir ke gereja sebelum dijemput. Dr. Lena berkata ada 3 orang yang datang, mereka bernama Gideon, Arthur, dan Okeze. Mereka bertiga pun diperintahkan untuk maju ke depan dan berlutut, akan tetapi seorang pengungsi bernama Gideon kabur. Melihat ada yang berusaha kabur, Walters memerintahkan anak buahnya untuk melumpuhkannya. Gideon pun berhasil dilumpuhkan, dan dia didatangi oleh Walters dan tim beserta Dr. Lena. Walters mulai menginterogasinya, dan anak buahnya menemukan sebuah pemancar di dalam pakaian Gideon. Inilah penyebab yang membuat para pemberontak bisa melacak mereka di malam hari. Dari hasil interogasi, keluarga Gideon ditahan oleh pasukan pemberontak, dan dia dipaksa untuk mematuhi perintah mereka jika ingin keluarganya selamat. Walters pergi ke pengungsi lainnya, sedangkan Dr. Lena mendatangi Gideon yang sudah sakaratul maut. Dan Gideon meminta maaf kepadanya karena sudah berbohong. Walters kembali kepada para pengungsi dan memperlihatkan alat pemancar kepada mereka. Dia berkata mengambilnya dari mayat Gideon.
Walters bertanya kepada siapa alat pemancar itu ditujukan. Dan mulai menodongkan pistol kepada Okezee. Melihat hal itu, Arthur membuka suara. Dan ternyata yang diincar pasukan pemberontak adalah dirinya. Identitas asli Arthur ternyata adalah putra dari presiden yang dibantai bersama keluarganya oleh para pemberontak. Saat situasi mulai berbahaya, ayah Arthur menyuruhnya pergi bersama Kolonel Okezee. Dan Arthur menjadi satu-satunya keluarga presiden yang selamat. Tidak hanya itu, Kolonel Okezee juga berkata kalau Arthur adalah pewaris dari kepala suku Ibeo, suatu suku yang harus dibudidayakan. Karena hal itulah para pemberontak ingin membunuhnya dengan segala cara, agar garis keturunannya terputus. Ternyata selama ini Dr. Lena sudah tahu dan merahasiakannya, karena saat itu dia belum mempercayai Walters. Walters pun menyuruh mereka segera bersiap untuk kembali berjalan karena pasukan pemberontak sudah semakin dekat. Para pemberontak menemukan mayat Gideon, dan menyentuh alat pemancarnya. Saat diletakkan alat pemancar itu meledak. Ternyata itu adalah jebakan yang sudah disiapkan Walters dan tim. Walters dan anggotanya sedang mendiskusikan jalan yang aman untuk pergi ke perbatasan. Saat itu dia kembali mendapat panggilan dari atasan. Atasan menerima laporan kalau terjadi kontak senjata. Walters pun meminta bantuan udara untuk mereka, namun saat ini sulit untuk mengirimkan bantuan karena sangat berisiko. Walters berjanji kepada atasannya akan menyelesaikan misi ini bersama timnya. Atasannya pun berjanji akan mengirim bantuan secepatnya. Setelah itu, Walters dan timnya mulai berdiskusi. Mereka mengambil suara terbanyak, dan mereka pun sepakat untuk membawa semua pengungsi ke perbatasan. Pasukan pemberontak mulai berdatangan dengan mobil. Walter dan tim akhirnya bersiap siaga, karena pasukan pemberontak sudah mulai menyusul. Seorang anggota melihat ada sesuatu yang bergerak, ternyata, itu adalah si Bagas, Birdie Gunners. Dia pun lengah dan tertembak. Walters dan tim yang lain datang dan mengobatinya, tapi mereka kemudian diserang oleh pasukan pemberontak. Adu tembak pun terjadi, dan pertempuran pun berlangsung sengit. Tiba-tiba sebuah peluncur roket ditembakkan, dan ledakannya mengenai Dr. Lena dan beberapa pengungsi. Walters yang melihat itu langsung menghampiri Dr. Lena dan bermaksud membawanya pergi. Akan tetapi serangan dari pasukan pemberontak terus dilancarkan dan membuat beberapa anggota tim Walters dan pengungsi tumbang. Mereka mencoba bertahan menghadapi gempuran dari pasukan pemberontak, dan mereka pun mundur melewati sungai dan hutan untuk sampai ke perbatasan Kamerun. 2 pesawat dari markas diterbangkan sebagai bantuan untuk Walters dan timnya. Kini mereka berusaha menahan pasukan pemberontak, dan memberikan waktu untuk para pengungsi untuk pergi ke perbatasan. Peluncur roket kembali ditembakkan, suasana sangat kacau dan adu tembak dengan pasukan pemberontak sangat berat sebelah. Beberapa anggota mulai berguguran. Walters yang terdesak memutuskan untuk mundur secara teratur, sembari memberikan waktu pada para pengungsi untuk kabur. Mereka mundur melewati sungai dan keluar dari hutan. Walters yang membawa Dr. Lena terkena tembakan di kaki dan terjatuh. Lena terbangun dan membantunya. Walters dibantu oleh Dr. Lena dan Arthur untuk berlari ke perbatasan. Mendekati perbatasan, Walters menyuruh Dr. Lena dan Arthur untuk pergi duluan, sementara dia kembali dan menahan pemberontak. Dr. Lena dan Arthur pergi ke perbatasan, namun tidak diperbolehkan lewat. Sedangkan Walters kembali berkumpul dengan beberapa anggotanya yang tersisa. Di saat mereka sudah kewalahan, pesawat bantuan datang dan membombardir pasukan pemberontak. Walters dan anggota timnya yang tersisa dan sudah sakaratul maut pun mulai berjalan menuju perbatasan. Melihat itu Dr. Lena dan Arthur berlari mendatanginya, dan mereka membopongnya dengan tubuh penuh luka. Para pengungsi berterima kasih padanya. Walters yang merasa keren hanya berkata, sama-sama, dan dalam hati berkata, "Anjir keren banget gue." Kemudian atasan Walters datang dengan surat izin, dan bergegas menyuruh penjaga perbatasan membuka gerbangnya. Walters pun melewati perbatasan dan disambut atasannya, dan dia lalu mengenalkan Dr. Lena, calon bojonya, dan Arthur. Walters juga meminta atasannya untuk mengambil jenazah anak buahnya yang gugur. Juga untuk mengurus anggotanya yang terluka. 3 orang anggota yang sudah sakaratul maut pun datang, mereka kemudian mendapat pertolongan dari atasan Walters. Para pengungsi melewati perbatasan, dan mereka bersorak gembira dengan Arthur sebagai pemimpinnya.
Di akhir cerita, Walters dan anggota timnya yang tersisa beserta Dr. Lena menaiki helikopter. Walters menaiki helikopter sambil kepalanya yang botak dipeluk Dr. Lena. Yeay! Kemudian mereka pun pergi. Di bawah, para pengungsi melambaikan tangan dan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Dan cerita pun selesai.